ingin cek dulu untuk kalian ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ya, tak apa ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa ikut belajar bersama kita. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran yaitu keterampilan coding dan kecerdasan artifisial atau yang disebut juga dengan AI. Ya. Bagaimana nih? Kita akan belajar di sini ya. Nah, kita nanti akan belajar ya dengan tujuan pembelajarannya yaitu perhatikan di layar, siswa mampu menerapkan cara berpikir di komposisi. Nah, di komposisi untuk memecah masalah. Ya, ya. Namanya dekomposisi. Ya. Memecah masalah besar dan pengenalan pola tadi yaitu untuk menemukan kesamaan sebagai bagian dari pemecahan masalah secara sistem. Jadi nanti antara dekomposisi dan pola ini kalian akan saling belajar yaitu memecahkan masalah ya. Nah, sebelumnya Pak An ingin tanya kepada kalian, kira-kira pas kalian bangun tidur itu kalian kan pasti lihat kamar kalian atau tempat tidur kalian itu kan berantakan, ya atau tidak? Iya. Ya, nah terus bagaimana caranya biar bisa rapi lagi? Coba, apakah cuma dibersihkan saja kita? Ya, coba, bagaimana? Coba siapa mungkin yang mau melangkah apa? Mana yang dia? Terus gimana? Melipat selimut. Coba yang lain? Ya, Mas Amir merapikan bantal. Mungkin yang lain? Selimut, bantal, terus? Merapikan? Kasurnya dirapikan. Biasanya di atasnya apa nih dari kasur? Iya, spraynya di apa kan? Di sana. Nah, dari merapikan tempat tidur itu kan ada apa? Kita buat langkah-langkahnya ya. Kita pecah ya. Kita pecah. Mamanya pertama kita apakan biar rapi, gitu kan? Kita ambil selimutnya dulu. Coba enggak? Siapa kan selimutnya? Siapa kan? Terus apa lagi? Terus bantal sama gulingnya dia apa kan? Terus setelah itu apanya? Iya, setelah itu dia apa kan? Dibersihkan ya seperti itu. Nah itu adalah membersihkan tempat tidur kan. Ada bagian-bagian yang dipecah lagi agar kita bisa melaksanakan membersihkan tempat tidur tadi. Gitu ya. Gitu. Nah, terus itu untuk kamar tidur. Sekarang kalian pernah melihat pola pada baju? Coba kalian lihat baju yang kalian pakai. Coba kebanyakan pakai baju apa ini? Lurik ya, ada lurik ya. Nah, coba baju lurikmu itu bentuknya bagaimana? Garis-garisnya sama deh. Apakah besar kecil? Besar kecil bagaimana? Maksudnya untuk bajumu sama enggak garis-garisnya? Sama ya. Nah, sama garis-garis. Apakah ada yang selain garis-garis? Ada enggak? Garis semua. Nah, berarti polanya adalah pola bergaris. Garis bagaimana? Ada yang garisnya vertikal atau naik turun, ya enggak? Selain vertikal ada yang horizontal? Ada bisa seperti garis ini. Nah, coba lihat polanya bagaimana. Di sini ada gambarnya. Ya, adiknya di sini ada pola garis. Nah, ini namanya apa? Pola pada baju. Ya dah. Nah, coba
Selain baju, kira-kira di sini pola apa yang kalian tahu? Lihat lantai kalian. Bentuknya bagaimana? Kotak atau persegi? Coba, bentuknya bagaimana? Lurus. Kira-kira kotaknya bagaimana? Rapi. Terus? Apa yang terus? Mas Aryo? Teratur. Banyak yang bilang? Terakhir tadi siapa? Sama besar pinter. Sama. Nah, sama ini teratur rapi kodal ya. Semua kan besarnya sama. Nah, itu merupakan apa tadi? Oh, pola. Polanya berarti sama. Polanya berarti ini bentuknya kotak atau berarti polanya kotak. Itu namanya pola. Cara Pak An ingin bentuk kelompok ya. Nah, silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok itu heterogen atau campur, tidak boleh sama. Jadi kalau putri berarti dibagi ya, ada putri ada laki-laki. Nanti satu kelompok harus ada putri ada laki-laki. Siap? Sudah siap? Coba 1. Ulang 1, 2, 3, 4, 5. Pintar. Dah, sekarang silakan bentuk kelompok sekarang. Ayo. Ya, sudah semua. Coba kalian ingin tahu soalnya kelompok 1. Angkat tangan. Bilang hai, ya kelompok 1. Hai. Terus sekarang kelompok 2 bilang oh, juga kelompok 2. Oh. Kelompok 3 bilang G ya, kelompok 3. G. Kelompok 4 bilang gu ya, kelompok 4. Kelompok semangat ya. Pan, oh nanti semua semangat ikut kelompok. Ya, silakan dikeluarkan bukunya dan alat tulis ya, bagikan dan baru jawaban terbuka ya. Silakan secara kelompok bekerja sama ya, dibaca dulu tugas-tugasnya, silakan diisi. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan tanya-tanya. Tidak semua? Ya, ada silakan dikerjakan. Pak An berikan waktu 15 menit. Silakan saling diskusi. Yuk, ya. Diskusi. Saling diskusi ya. Nah, ya. Semua harus mengecek dilihat. Cek dilihat. Silakan nanti saling diskusi, semuanya juga bisa dibaca dan saling bekerja sama ya. Nah, nanti kalau jawabannya ini, nah silakan diskusikan dengan satu kelompok. Nanti jika ada pertanyaan kurang jelas, silakan angkat tangan, nanti akan bantu. Ya, oke mas. Iya. Nah, silakan. Nah, kemudian biar bisa melihat juga nanti diskusikan ya. Kalau masih belum ceritanya ya Pak. Biar semua aktif, silahkan semua bisa ditulis juga di sini. Bisa di sini ya. Nanti kamu dari sini, kamu tidak bisa dari kamu juga ada tulisan. Topiknya ini enggak langsung aja. Ya, silakan.
ya, silahkan ditulis ini di buku masing-masing. Kita sekarang tahun terus sama tugas aku biar nanti semuanya aktif. Bukan saja, ini nanti juga gitu. Ini kan ya. Ini sama ya. Masih ada waktu. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ada tidak? Ya, oke. Kelompok satu bagaimana? Sudah jelas ya? Kelompok satu. Nah, siapa tahu enggak ada pertanyaan. Sekarang 10 menit kita sudah selesai. Satu sudah selesai. Lama dua bagaimana? Untuk yang bagian A sudah selesai? Yang bagian A sudah selesai nih? Yang ini sudah? Oh ya, kan ya? Mungkin ada pertanyaan? Bingung? Ya, oke. Nomor 3 sudah? Untuk bagian A di komposisi? Oh masih belum. Ini tadi sudah. Dilanjutkan bersama bagian A. Nah, sekarang dilanjutkan bagian A. Ambil dulu semuanya bisa di. Ada pertanyaan kelompok 3? Lepas ya? Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada? Baik. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Yang mana? Tunjuknya. Enggak, tunjuknya sudah langsung tugas kecil satu. Kamu sengaja kecil. Tugas kecil berapa? Itu ya, yang nanti bagian B pengarang bola lanjutan ini ya artinya kurang 10 menit ya. Ini nanti seumpama nulis ini selesai ini sudah berapa? Dan ini apa? Dari ulang ya. Yang penting ini sudah dikerjakan semua. Paham? Ya ini dikerjakan. Ya, seumpama kamu ngerti belum selesai nggak apa-apa. Yang penting tugas ini sudah selesai. Jelas ya, kalau kita ya.
Berikan contohnya. Ya, waktu kurang 3 menit. Kelompok 1 masih kurang refleksi. Ya, kelompok 2 sama refleksi ya. Silakan bantukan. Kelompok 3 sudah selesai. Ya. Kelompok 4 sudah selesai. Nanti untuk nama kelompok jangan lupa ditulisi kelompok berapa, terus nama anggotanya ya, cek lagi. Nih, kelompok 1, terus nama anggotanya siapa? Ya, waktunya kurang 1 menit, silakan diselesaikan. Setelah itu kita akan ya, kegiatan mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, nanti satu kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi silakan selesai. Nah, kita sambil diskusi nanti siapa yang membuka. Ya, yang buka itu apakah sudah ada, kalau tidak ada bisa dibuka atau sudah ada penelitian saja.
Sudah selesai semua? Baik, sekarang kalau sudah selesai semua, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kan ya. Nah, nanti setiap kelompok di waktu 5 menitan ya. Nah, dipersiapkan. Sekarang dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Kita berlakukan dulu, silakan disiapkan dulu. Nanti yang sudah siap maju ke depan kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya. Satu kelompok. Misalkan satu kelompok. Ya, sekarang mengatakan kelompok siapa yang mau maju ke depan juga. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Dawei, silakan untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Nah, sini ya. Ya, perhatikan ya. Untuk presentasi, tolong kalian salam dulu. Setelah itu perkenalkan diri kalian. Ya, setelah diperkenalkan baru lanjutkan membacakan hasil kerjanya. Paham? Semuanya paham ya? Nah, tolong kalau membacakan itu suaranya dikeraskan. Jelas? Jelas kelompok 2? Ya, silakan untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan. Untuk kelompok yang lain tolong diperhatikan. Nanti jika ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan tanya ke kelompok 2 menit. Kalau dari kelompok 4 mau tanya kepada kelompok 2, Mas, bentar. Nanti saya dari kelompok 4 mau tanya kepada kelompok 2. Silakan tanya. Jelas? Ya, sudah jelas. Silakan cek. Coba ya sekali lagi tepuk semangat. Silakan kelompok 2 dipresentasikan. Mas Amir, agak keras. Saya akan mempresentasikan di komposisi dan pola. Nama anggota kelompok saya Santri, Udi, Amir, Tata, dan Amanda. Menjadi minimal 4 tugas kecil yang bisa dikerjakan. Tulis jawabannya pada kotak bawah ini. Tugas kecil 1, mencatat nama yang akan diundang. Tugas kecil 2, mendekorasi ruangan. Tugas kecil 3, membuat kue ulang tahun. Tugas kecil 4, menata undangan. Bagian B, pengenalan bola dan langsungkan bolanya. Petunjuk, amati bolanya lalu gambarkan atau tuliskan keluarga atau kata selanjutnya dan lihat garis di bawah ini. Ya, silakan tulis. Langsung nomor 1 ya.
Agak besar mas. Dapat masuk. Duanya agak besar. Dan kita untuk kelompok yang lain. Ya, oke silakan ditawarkan ke kelompok yang lain. Ya, pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Untuk kelompok yang lain ada pertanyaan. Silakan untuk kelompok mungkin ada pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 2 yang mungkin kurang jelas bagaimana, silakan ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada silakan bisa. Enggak, Pak pengen tahu coba untuk yang pola lanjutkan pola, coba bisa dibacakan mas, coba yang belakang itu agak minggir, nah biar kelihatan teman-teman kelompok yang lain. Silakan dibacakan mas. Yang hebat mas siapa? Nanti aja ganti yang keras siapa? Yang ada atau segi yang keras? Yang keras sendiri. Itu jawabannya yang mana mas? Coba di garis bawah. Pola angkanya yang mana itu ya? Jawabannya di garis bawah. Hasilnya 10, 2, 11. Itu pola angkanya berapa berarti? Berapa pola angkanya berarti? Berapa? Nah, belakangnya berarti 7. Oke, baik. Ya wes. Ya, silakan ditutup presentasinya. Silakan ditutup presentasinya. Silakan ditutup presentasinya. Baik, kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lagi ya. Dah, sedikit. Tolong ya untuk presentasi ya, suaranya agak lebih keras ya. Kenapa? Nanti biar masuk ya, suaranya biar keras, teman-temannya nanti biar terdengar.
Ya. Terus satu lagi untuk presentasi, tolong agak lebih diperjelas lagi. Nah, tapi tidak apa, kita sambil belajar. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan. Nanti jika kurang jelas bisa ditanya. Pakai video, Mas? Ya? Bener kan? Ya. Yang keras ya? Ya, benar ya? Perkenalkan, kami seperti kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 3, nama anggota kelompok, dan nama Bian Marila Lydia. Oke, bacakan masalahnya, temukan polanya. Yang A, komposisi, ayo rencanakan pesta. Kedua, rencanakan sebuah pesta berjalan dan bisa ditunjukkan. Baca juga bisa di atas menjadi minimal dan kecil yang lebih mudah dikerjakan. Berikan jawaban mengenai dan di bawah ini. Tugas kecil 1, menentukan tema tanggal dan lokasi pesta. Tugas kecil 2, membuat daftar tamu dan menyebar undangan. Tugas kecil 3, memesan atau menyiapkan menu makanan, minuman, dan kue. Tugas kecil 4, menyiapkan dekorasi dan menyusun acara dan agenda. Bagian B, mengenal pola yang diberikan dan disiskan polanya. Kemudian nama komposisi polanya lalu berdekat atau berdekat dengan benda angka selanjutnya dari setiap baris di bawah ini. 1. Pola angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini bisa pakai video, Mas? Tuliskan. Nah, ini yang baca, Mas. Siapa yang baca sana, sebelah sana. Ini dari hapus. Nah, kalau saya dari hapus, Mas. Siapa ini? Mas Pian nggak bagus. Terus, Mas. Siapa sama ini? Siapa sama? Tolong tulis itu, Mas. Yang besar. Nah, pertama. Sambil dibacakan, Mas. Yang keras. Bisa? Ya, namanya Mas Pian sudah, Mas Pian sudah. Perhatikan untuk kelompok yang lain, nanti jika ada pertanyaan untuk jawabnya di garis bawah, Mas ya. Terus yang nomor 2. Untuk kelompok yang lain diperhatikan. Ini jika ada pertanyaan, ini dapat nilai. Ya. Dapat nilai. Kamu silakan tanya di dalam atau ini video. Terang supaya teman-teman memang sudah dikatakan. Mungkin sekarang ini berapa ya? Selainnya apa?
yang bersih. Lalu menunggangi bola tentunya saat kami melihat sebuah tiket kelas yang ukurannya berulang sekian tentu. Sekian dari kami, apakah yang ada ditanyakan? Silakan untuk kelompok jika ada pertanyaan. Saya dari kelompok berapa gitu ya, coba. Silakan. Yang kedua Mas Amir. Saya dari kelompok 2. Berapa pola angkanya? Bilang Mas Amir pertanyaannya. Berapa pola angkanya? Polanya yang mana Mas Amir? Maka dari mana? Nah, yang jelas ya tanyanya. Mungkin Mas Amir mau tanya selanjutnya gitu, mungkin. 2, 4, 6, 8, 30, 12. 12. Yang lain itu udah jelas, udah jelas Mas Amir. Mas Amir. Udah jelas Mas Amir. Ya, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, tanya yang kurang. Silakan, lanjut Mas. Lanjut, dilanjutkan dulu. Tanyakan lagi untuk kelompok yang ada lagi tidak? Kalau tidak ada bisa di. Yang ditanyakan lagi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah cukup berarti cuma nanti perlu ditingkatkan lagi ya apa kita sambil belajar mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya selanjutnya kelompok berapa yang masuk itu Bang? Kelompok 4. Bang saya dulu. Kalau saya lagi agak lebih keras ya, lebih keras dari kelompok. Yes, kalau tidak untuk kelompok lain juga ya. Diperhatikan untuk kelompok ini silakan tanya. Ya, siap ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditulis. Saya kasih ya. Ini yang kamu harus. Silakan dibacakan dan dituliskan. Ini bola angka. Apa batas saja bisa bentuk? Ya. Yang keras, bola angka. Nomor 1 bola angka. Yang baik. Mungkin bisa
gantian dengan mbak sebelahnya itu. Yang bagus ya. Yang lengkap diperhatikan. Jika ada pertanyaan silakan tanya. Ini dari poin. Tidak Pak, perhatikan ada Pak. Tidak, diperhatikan. Yo. Nggak keras ya? Silakan ditanyakan dulu, mungkin ada pertanyaan kelompok yang lain. Saya dari kelompok berapa gitu ya coba? Saya dari kelompok 3. Bagian B perkenalan lanjutkan wilayah karena nomor 2. Nomor dua bagaimana Mas? Kurang jelas apa? Kurang jelas. Untuk nomor dua silakan dijelaskan juga atau Masnya silakan. Kalau nomor dua berapa tadi? Pola bentuk penjelasan Pak. Pola bentuk dibacakan dulu. Gambarnya dibacakan Pak baca silakan. Bagaimana Mas? Mungkin jawabannya apa? Tidak jelas. Ya. Oh, tidak. Ini tanya-tanya ada tanya Pak. Kelompok berapa? Silakan. Kenapa berangkat? Yang jelas ya polanya kenapa gitu Mas? Silakan. Nanti setelah angka 12 angka berapa? Coba untuk kelompok 4 setelah angka 12 pola angka itu angka berapa? Polanya itu berapa? Pola angkanya nomor 1 pola angkanya berapa? Lompatnya pola angkanya berapa? Iya. Jadi pertanyaan tadi ya. Setelah angka 12 angka berapa? Coba. Saya kan apa sudah Mas? Ya, ada. Mungkin bisa diakhiri sekian. Selamat dulu. Sekian ya. Untuk kelompok 4. Yuk, silakan lanjutkan kelompok 1. Silakan kelompok lain diperhatikan. Ya, silakan Mas. Yang keras, Mas. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
apa kalau di belakang itu kalau ada memang berjalan. Sudah. Oh, terus ini ngambil. Oke. Silakan aja ditanyakan ya, nggak hanya pola angka, tapi di komposisi juga ditanyakan tadi jika kurang jelas. Ya. Nanti kalian bisa komentari setiap kelompok itu. Kira-kira kelompoknya yang bagus yang mana, yang bacanya kurang keras yang mana. Ya, ada apa? Yang berapa saja? Sudah. Untuk yang lain diperhatikan, tolong kalau itu diperhatikan. Pola arah, kalau kita mau tanya pola arah, kalau jelas, nah, coba untuk gambarnya itu silakan dijelaskan ya, silakan dibacakan. Sekarang ya kan, yang apa enggak? Coba pola arah, ada apa itu? Gimana? Berarti setelah bola, bolanya kan? Coba dituliskan. Sebelahnya sana. Biar tahu nanti yang jelas polanya apa. Nah, ini kiri kanan, gitu ya. Betul ya, ini polanya. Maka ini kan.
kelompok lain yang mau bertanya? Kita belajar di sini. Saya dari kelompok 3. Pertanyaan saya kecil. Menurut kelompok aktivitas mana yang lebih dari kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya masalah berkomunikasi atau melakukan sekolah. Berikan contohnya. Jadi kelompok kita ini namanya yang sering kamu lakukan di kelompok ini yang mana? Terus contohnya apa? Coba. Pola apa? Jadi pola apa? Pola yang sering melakukan pola piket, pola piket contohnya. Berarti pola yang dilakukan ya. Nah, tapi yang sering dilakukan kelompok 1 itu pola ya, untuk pola. Nah, contohnya piket. Silakan baca. Bagaimana lagi ya? Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sah. Ya ya. Oke. Baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan tugasnya dengan cukup ya. Ada cukup, masih perlu perbaikan lagi, meningkatkan. Nanti di kegiatan selanjutnya kita lebih baik lagi untuk mempresentasi. Ya baik, kalau sudah sekarang perwakilan kelompok silakan untuk tugas kembali kerjanya dikumpulkan. Perwakilan kelompok tidak salah. Ya, kalau sudah, sekarang coba. Kalau bilang pagi tepuknya 1 kali ya. Kalau bilang siang tepuknya 2 kali. Kalau bilang sore tepuknya 3 kali. Coba. Pagi, siang, sore, siang. Pagi, sore, siang. Baik. Ya. Tadi kalian melakukan presentasi dengan cukup. Ya. Besok pagi kita lanjutkan. Presentasinya juga lebih baik dari. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Dari kegiatan hasil kalian melaksanakan lembar kerja tadi dan juga sudah presentasi, ya. Ini berarti kita akan jelaskan dulu. Nah, yang pertama dari materi ini yaitu dekomposisi. Ya, dekomposisi. Apa itu dekomposisi itu? Dekomposisi adalah cara berpikir dengan memecah masalah besar menjadi beberapa bagian kecil. Ya, jadi ada masalah apa? Nah, dari masalah itu kita pecah menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Ya, pecah. Ada bagian besar kita pecah-pecah. Ya, seperti itu. Nah, contohnya, jika kami mengadakan pesta ulang tahun, ya, pesta ulang tahun itu tugasnya besar ya. Nah, maka supaya lebih mudah, maka kita bisa memecah menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Pecahnya bagaimana? Nah, dengan cara yang pertama, misalnya kalau ulang tahun itu berarti kita harus undang orang toh, undang teman, ya, undang siapa kerabatnya. Kita berarti harus membuat apa? Ya, menentukan tamu undangan dan membuat undangan. Terus biasanya juga bisa memilih makanannya dan minuman apa nanti yang
akan disajikan. Terus, nah ini membuat undangan. Selanjutnya juga nanti menyiapkan di situ acaranya dibuat seperti apa, maunya ada permainannya. Gitu ya. Nah, dari masalah besar yaitu ulang tahun, pesta ulang tahun itu dipecah menjadi beberapa bagian kecil agar kegiatan ulang tahun itu menjadi apa? Menjadi lebih baik bisa dilaksanakan. Ya, dipecah seperti ini. Ya, kalau tidak dipecah seperti ini, nanti ulang tahunnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Contoh nggak ada yang ditunda. Kalau kamu buat ulang tahun, kalau nggak ada ditunda, kira-kira bisa berjalan nggak ulang tahunnya? Pesta ulang tahunnya tidak akan berjalan dengan baik. Undangnya kan juga ada, ya benar. Nah seperti ya. Nah nanti dengan begitu kamu bisa menyelesaikan setiap bagian satu persatu. Ya diselesaikan satu-satu. Kalau semuanya sudah selesai, pesta ulang tahun pasti akan juga terlaksana dengan baik. Itu ya. Terus sekarang mungkin untuk di posisi ada yang ditanyakan. Ada ya? Tanyakan mungkin. Pak, hanya ulang tahun saja? Tidak. Ya, apapun itu bisa semuanya. Contoh umpamanya pemilihan ketua kelas. Contoh umpamanya kegiatan tengah semester. Atau mungkin kamu kegiatan studi tour atau studi kenal alam. Atau mungkin contoh kegiatan Jumat bersih. Nah, Jumat bersih pamannya kita buat kegiatan Jumat bersih. Terus bagaimana? Kita bagi-bagi kecil-kecil seperti ini. Pamannya menentukan kegiatan apa saja dari Jumat bersih, gitu ya. Dipecah-pecah. Terus bagiannya siapa saja yang membersihkan ini ya. Itu namanya dari masalah besar dipecah menjadi masalah yang kecil. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Pak lanjutkan ke yaitu kedua yaitu pola. Pengenalan pola. Ya. Apa itu pola? Yaitu kemampuan untuk melihat bagian yang mirip atau berulang. Jadi bahan dengan apa? Baju kalian mirip. Polanya apa tadi? Garis. Garisnya itu berulang atau tidak? Ah, sama enggak? Sama berulang. Garis. Bagian yang mirip atau berulang dalam suatu masalah atau informasi itulah yang disebut pola. Ya, ada masalah, dia berulang. Nah, itulah yang disebut pola. Nah, ini membantu kita menyederhanakan dan mempercepat pemecahan masalah. Jelas sini? Nah, nanti Pak berikan ya. Contoh ya, contoh dulu. Nah, perhatikan data angka ini. 2, 4, 6, 8, 9. Ada bilangan angka. Ya, di sini bilangan angka. Nah, kalau kita perhatikan setiap angka itu bertambah berapa? Nah, sama enggak setiap lompatnya? Sama, polanya sama. Dia lompat 2. Jadi setelah 2 berarti lompat 2 berarti berapa? 4. 1 lompat 2 berapa? Nah, berarti polanya angka 2 dan itu berulang atau sama. Ya. Nah, itulah yang dinamakan pola. Polanya 2. Nah, dari pola itu kita tahu, oh berarti setelah itu angka berapa. Nah, pola itu untuk menyederhanakan dan mempercepat kita memecahkan masalah. Coba contohnya nih, 2, 4, 6, 8. Setelah 10, kalau polanya 2, berarti setelah 10 berapa harusnya? Nah, pintar. Maka selanjutnya yaitu 2. Selanjutnya lagi berapa? 4. Terus selanjutnya lagi berapa? 16. Dan seterusnya sesuai dengan polanya. Paham sampai sini? Kesimpulannya. Tadi materinya ada 2. Materinya yaitu yang pertama B kelompok
Ya, dekomposisi. Ya, dekomposisi yang kedua apa tadi? Pengenalan pola. Pengenalan. Tadi materinya yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang kedua? Nah, kesimpulannya di sini untuk dekomposisi ya kita belajar tadi memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, agar mudah diapakan? Diselesaikan. Nah, terus untuk pola itu apa? Yaitu menemukan cara cepat, ya, menemukan cara cepat untuk menyelesaikan masalah, ya, karena kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ya. Jadi dengan kedua dekomposisi dan pengenalan tadi kita bisa yaitu memecahkan masalah sehari-hari dengan baik, ya. Kesimpulannya seperti ini. Ya, guys, untuk hari ini kita telah belajar materi coding dan kecerdasan artifisial. Ya, bagaimana hari ini pembelajarannya, menarik atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Presentasinya senang toh? Nanti pas kita melaksanakan pembelajaran lagi, presentasinya lebih baik ya, lebih baik lagi dari tadi ya, agar lebih meningkat. Ya. Dan untuk hari ini cukup sekian ya, kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat dulu sampai setengah.